malam yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempatnya, di rumahnya, yang siapapun yang mendatangi rumahnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan ketenangan, sakinah dan rahmat. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Selalu kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin wal hadirat, kajian kita adalah melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang merangkum hadis-hadis tentang akhlak dan adab yang menunjukkan betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat concern sekali untuk memperbaiki akhlak umat ini. Sebelum kita masuk kepada substansi hadis, mungkin ada baiknya sebagai amanah ilmiah, karena Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis ini dengan sanadnya. Mungkin satu hadis sedikit kita terangkan beberapa perawi untuk menunjukkan betapa Islam itu adalah agama yang sangat otentik. Islam adalah agama yang mengedepankan validitas sebuah riwayat yang hal ini tidak dimiliki oleh agama yang lain. Ini luar biasa, Islam itu luar biasa. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebut hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini dengan sanad-sanadnya, dengan perawi-perawinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab fadlu man ya'udu yatiman, bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Di sini jelas yang akan dibicarakan oleh Imam Bukhari adalah tentang etika sosial, tentang kepekaan sosial, tentang keutamaan ibadah yang bersifat sosial. Di antaranya di sini pada pertemuan yang lalu etika terhadap tetangga. Pada pertemuan kali ini adalah etika terhadap anak yatim. Hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Ismail. Haddatsana Ismail telah mengabarkan kepada saya Ismail. Qala haddatsani Malik, telah mengabarkan kepada saya Malik an Thawr ibn Zaid, dari Thawr bin Zaid, an Abi Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah, beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbedaan kita dengan agama yang lain. Kita ini termasuk keunggulan Islam adalah Islam itu luhur dengan sanad, dengan mata rantai, nggak sembarangan kan? Ya, nggak sembarangan kita menerima berita begitu saja. Tetapi samulana rijalakum, dari mana berita itu? Kalau memang berita itu dari orang yang benar, kita terima. Tetapi kalau memang berita tersebut dari orang yang tidak benar, sorry, kita tolak. Demikian peluhuran Islam. Makanya kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, laulal isnad la qala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad yang luar biasa menjadi keistimewaan dalam Islam, niscaya setiap orang akan ngomong seenaknya. Ya. Dan disinilah pentingnya ilmu sanad. Dalam hadis ini disebutkan haddatsana Ismail, ya, Ismail bin Wais al-Madani, salah satu gurunya
Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan salah satu muridnya Al-Imam Malik. Kata Ismail, haddatsana Malik. Malik ini adalah Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Ya, Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir Al-Asqai. Jadi Malik bin Anas ini bukan anaknya Anas bin Malik. Ada sebagian ini mengatakan Malik bin Anas ini anaknya Anas bin Malik, salah. Yang betul Imam Malik ini adalah Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asqai. Jadi jauh sekali masanya. Beliau lahir 93, wafat 179 Hijriah. Imam Darul Hijrah. Kemudian Thawr bin Zaid. Siapakah Thawr bin Zaid itu? Dia adalah seorang ulama tabi'in, saghirut tabi'in. Namanya adalah Thawr bin Zaid Ad-Dailami Al-Madani. Ya, dia wafat tahun 153 Hijriah. Dan posisinya sebagian ulama mengatakan hadisnya saleh, walaupun tidak sampai kepada derajat yang thiqah, tapi bisa diterima hadisnya. Dan Abul Ghais ini adalah Salim Maula ibn Abdullah ibn Muti, wafat 150 Hijriah, seorang tabi'in yang meriwayatkan langsung dari sahabat, di antaranya adalah dari Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr, wafat tahun 57 Hijriah. Jadi seperti itu kan sanad hadis. Dan perawi itu diperiksa semua, diperiksa, di cross check, ini benar nggak dia orang. Makanya di antara syarat hadis yang sahih dipastikan semua perawinya adalah adil, dapat dipercaya, tidak pernah tercatat dalam catatan kriminal. Makanya sempat ada seorang ulama mencari hadis jauh sekali. Ternyata ketika sampai ke tempat tujuan, dia melihat perawi hadisnya itu lagi mukul kucing. Akhirnya dia tidak mau menerima hadisnya. Sampai sedetail itu kan. Nah, kalau di zaman sekarang scrolling TikTok ini gimana? Bisa diterima hadisnya begitu. Tetapi subhanallah, detail sekali para ulama di zaman dulu dalam menjaga Islam, dalam menjaga agama ini, sehingga sampai ke kita hadis-hadis yang validitasnya itu bisa dipercaya. Ini saya kira ya secara singkat saja ya sebagai amanah ilmiah untuk menjelaskan sedikit tentang ya keluhuran sanad, dalam hal ini sanadnya Imam Bukhari yang ditulis oleh yang ditulis dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman ibn Sakhr. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab beliau, bab fadlu man ya'ulu yatiman, bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah, orang yang berusaha mengurus, memperhatikan janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Ya. Ini ada yang begitu ya. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, seperti orang yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu sholat di malam hari. Ini keutamaan besar sekali. Orang yang membantu dan memperhatikan para janda dan orang-orang miskin. Perlu dijelaskan nggak Pak?
ya. Ini bapak-bapak mesem-mesem ini. Iya. Kemudian al-masakin, ya. Orang-orang miskin maksudnya di sini adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mereka tidak bisa terpenuhi. Walaupun masih memiliki pekerjaan, tetapi untuk gajinya itu, pendapatannya untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa Pak? Berarti Pak? Makan, terus untuk tinggal, ya. Sangat mendasar sekali. Untuk makan dan tinggal itu pun belum cukup gitu. Dari gajinya, gaji 10 juta, habis buat biaya kreditan. Nah ini gimana, ini masuk miskin gak gitu ya? Ya ini memang miskinnya karena gaya hidup gitu. Iya, kreditan mobil habis, untuk makan gak cukup gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya kalau mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan orang yang senantiasa sholat di malam hari. 3 ibadah ini Pak, ibadah paling utama setelah sholat fardu. Sudah. 1, sholat malam. Sholat malam itu ibadah paling utama. Kata Imam Syafi'i, tidak ada ibadah yang paling utama setelah sholat fardu melainkan sholat malam. Yang kedua, apalagi Pak, puasa. Subhanallah, puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Semua amal anak Adam itu ada hitung-hitungannya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang menghitungnya Adam dan aku sendiri yang balasnya kata Allah. Ini puasa luar biasa. Barang siapa berpuasa 1 hari fi sabilillah di jalan Allah, ya, dia akan dijauhkan dirinya dengan api neraka sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Dan yang paling puncak adalah kal mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. 3 ini berperang di jalan Allah Pak. Subhanallah, ini sudah pahala paling tinggi. Dzurwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam kata Rasulullah adalah al-jihad fi sabilillah. Puncak amalan. Kenapa? Dia siap untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, orang yang berjihad fi sabilillah. Ternyata 3 amalan ini bisa dihandle oleh 2 amalan sosial yang luar biasa. Pertama, menolong para janda. Yang kedua, menolong fakir miskin. Di sini saya hanya ingin menggarisbawahi, maksudnya gimana menolong di sini, maksudnya kumaha? Nolongnya gimana nih? Teknisnya gimana? Apakah sedekah? Selesai begitu? Ya tolong aja. Selesai? Atau kumaha? Atau gimana? Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan sedekah. Ini sifatnya kontinu, mengkafir maksudnya. Hari ini dikasih makan, besok dikasih makan, besoknya lagi dikasih makan, terus sampai 2 pihak ini, ya, memiliki kemampuan. Jadi bukan sekedar sekali doang maksudnya, karena di sini sifatnya kontinu. Ya, contoh, ya, dibantu kebutuhan hidupnya, kemudian dibantu pendidikan anak-anaknya, kemudian ya intinya saling ala tarmar. Kenapa dikatakan kita membantu mereka? Karena mereka tidak memiliki penopang hidup. Ustaz, kalau sedekah saja, saya gampang, saya bisa, istri saya setuju pasti saya. Tapi kalau bantu
Ya, membantu di sini adalah mengkafil kebutuhannya. Ini hadisnya sahih. Fadilahnya luar biasa, seperti jihad, sholat, dan puasa. Subhanallah. Iya, tapi jangan janda yang belas sono, Pak. Kalau janda belas sono masih muda, itu aja belas sono, umurnya udah 70 tahun. Silakan itu didiskusikan, Pak. Ya, silakan diskusikan baik-baik. Tetapi ini pahalanya luar biasa. Ya, biarkan ya istri kita yang mengeksekusi amalan yang baik ini atas persetujuan kita, jangan kita hanya. Ya, bisa jadi kalau itu terjadi fitnah, begitu ya. Ini luar biasa sekali. Tidak hanya janda, tetapi para fakir miskin. Ini menunjukkan ya Islam itu agama yang bersifat sosial. Mengapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan janda terlebih dahulu? Subhanallah. Para hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Wanita itu makhluk yang lemah. Ya kita harus akui, naqisatu aqlin wa dinin. Naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya kurang, agamanya kurang. Seandainya Allah uji dengan tidak ada penopang, sementara dia harus melangsungkan hidup, bisa jadi dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang menjual dirinya di zaman sekarang? Banyak, Pak. Lewat mohon maaf ya, sekarang itu prostitusi apa online itu banyak sekali, Pak. Mereka pendek akalnya, dia sudah susah nyari duit, dari mana lagi sekarang? Di zaman sekarang susah. Sementara dia tidak punya suami yang menopang, dia punya anak, anaknya harus makan. Dari mana dia? Kadang ada orang yang imannya lemah, dia jual dirinya, dia pengen mendapatkan cara yang sangat instan sekali. Di situ bisa jadi kita kecipratan dosanya. Bisa jadi karena membiarkan orang-orang yang pantas kita bantu dibiarkan. Bisa jadi. Wallahu a'lamu bishawab. Betapa banyak sekarang ya orang-orang yang kurang imannya. Makanya penting bagi kita untuk menolong mereka. Menolong di sini ya dikasih makan, dikasih apa yang mereka butuhkan. Toh kita juga tidak akan melangsak hidup kita gara-gara nolong mereka. Cuman bilang ibu dulu, bilang dulu ibu, oh aku mau bantu tuh sama tuh. Kan ibu ngecek, jangan Pak masih muda. Gitu. Iya. Tapi memang menolong di sini adalah sifatnya kontinu. Sifatnya itu terus kontinu sampai dia mendapatkan kemampuan. Makanya menolong yang terbaik terkait dalam konteks hadis ini adalah memberikan khair, bukan memberikan ikannya. Jadi menolong yang sifatnya produktif, mungkin kasih modal usaha, begitu. Sifatnya produktif. Ini akan membuat mereka tidak berpikir hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Iya, ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Berikutnya, hadis berikutnya. Ini saya hanya menyebutkan hadis-hadis saja. Sampai Isya, gitu saja ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani lah. Datang kepada saya seorang perempuan punya 2 anak perempuan. Jadi ini wanita yang bawa anak
butir korma. Fa'ataituha, aku pun berikan kepadanya satu butir korma itu. Subhanallah. Aisyah gak punya apa-apa, punya satu butir korma saja dikasihkan. Subhanallah. Ya, luar biasa karunia Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mendapatkan satu butir korma ini, faqasamat baina ladaiha, dibelah. Ya, dibelah. Ya, korma itu kemudian summa qamat fakharajat, kemudian dikasih kepada kedua anak. Ini membuat Aisyah radhiyallahu anha terkagum-kagum. Fahaddatsuhu, ketika Rasulullah SAW datang, fahaddatsuhu, aku pun mengabarkan beliau tentang kejadian tadi. Kata Rasulullah SAW, man yadi min hadhihi al-banat syai'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mengasuh anak-anak ini, mengasuh anak perempuan ini, kemudian berbuat baik ini kepada si ibu ini berbuat baik, maka anak-anak ini akan menjadi sitron minan nar, akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Ini keutamaan. Ya, di sini disebutkan anak perempuan. Memang banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan merawat anak perempuan. Ada keutamaannya karena luar biasa. Perempuan itu makhluk lemah. Kalau dia berhasil mendidik anak perempuan dengan baik, maka subhanallah bisa jadi anak perempuan ini bisa menjadi sebagai hijab nanti dari api neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis berikutnya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Sa'id bin Murrah al-Fikri an abiha, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain, saya dan orang yang mengkafil anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara, ini dan ini, ya, telunjuk dan jari apa ini? Telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya saya dan orang yang mengkafil anak yatim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini nanti di surga. Ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong kita untuk mengkafil anak yatim. Di sini disebut kafil, jadi sifatnya tidak sebentar, tidak apa ya, tidak insidental ngasih setelah itu selesai, tidak. Kafil itu yang mengkafil sampai dia balik dikafil. Subhanallah, ini seperti ini luar biasa sekali. Ya, mungkin sholatnya biasa saja, ya, zikirnya biasa saja, tetapi di rumahnya ada anak yatim seperti ini. Oleh karena itu kita harus tahu definisi yatim. Siapakah anak yatim itu? Yatim itu adalah anak yang mata abuhu wa huwa shaghir. Bapaknya meninggal dalam keadaan masih kecil. Jadi kita jangan ngaku anak yatim, karena kita sudah besar. Jadi standarnya adalah belum balik, bapaknya sudah meninggal, maka dialah anak yatim. Subhanallah, Rasul mendorong kita sampai-sampai seperti ini menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Maka kalau kita ingin hidup kita ini berkah, adalah anak yatim yang kita kafil satu atau dua. Cari banyak anak yatim, banyak sekali, banyak. Ya, di pondok kami itu banyak sekali anak yatim. Ya, kalau di kita sudah langsung yatim free, yatim free, yatim free, bebas biaya. Kan luar biasa sekali. Ya, syukur-syukur. Kadang-kadang ada jamaah yang datang, Ustaz, saya mau cari anak yatim. Ya, saya sebutkan daftar anak yatim, mau pilih yang mana, mau yang dikafir. Coba saya minta ini, dihadapkan anaknya, dilihat anaknya, ya, di apa sih, wawancara atau apa, tanya-tanya, ya, dia cocok dengan anak yatim, dikafir. Dia menjadi pengkafirnya sampai dia balik. Subhanallah. Ya, bisa jadi itu yang menyebabkan, ya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bisa jadi itu yang menyebabkan harta-hartanya semakin berkah. Kita tidak mengerti. Bisa jadi anak ini yang menarik tangan kita ketika mau masuk neraka. Anak yatim
Ya. Hadis berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bukan dari Abu Bakar ibnu Hafsin, Abdullah, bahwa Abdullah, yakni Abdullah bin Umar, kana la yakulu ta'aman illa wa ala ikhwanihi yatim. Subhanallah. Abdullah bin Umar ini, ya, ini salah seorang sahabat yang luar biasa. Tidaklah beliau makan kecuali selalu ditemani oleh seorang anak yatim. Wah, ini luar biasa. Jadi para sahabat itu dengar sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, langsung dipraktekkan. Luar biasa. Langsung, tidaklah Abdullah bin Umar makan kecuali pasti ditemani oleh anak yatim. Nah, ini kita agak sulit-sulit juga kalau seperti itu, Pak. Tapi para sahabat itu seperti itu. Maka cari anak yatim, ayo temenin saya makan. Satu piring, temenin saya makan. Subhanallah. Bagaimana mereka para sahabat sangat memuliakan anak yatim. Ya, ini penting sekali, ya, praktek dari para sahabat. Kemudian bab berikutnya, bab khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Bab sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang diperlakukan dengan baik. Ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Subhanallah. Ya, luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ini nas yang pertamanya dhaif, tapi yang keduanya sahih. Khairu baitin, sebaik-baik rumah, fil muslimin, dari kalangan rumah kaum muslimin, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Baik, yaitu rumah yang ada anak yatim, di situ diperlakukan dengan baik. Syaratnya diperlakukan dengan baik. Ada juga anak yatim, ya, tapi tidak diperlakukan dengan baik. Nah, ini nggak masuk kategorinya seperti itu. Ya, anak yatim dihinakan, dicaci, luar biasa, didiskriminasi, dianggap sebagai pembantu dan yang lain. Pokoknya hina sekali itu ada. Tapi di sini adalah yatimun yuhsanu ilaih, yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin, seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatim yusaru ilaih, tapi disiksa justru. Anak yatim tapi justru disiksa, diperlakukan dengan buruk. Wa ana wa kafil yatim fil jannah kahatain, dan saya dan orang yang kafir anak yatim seperti ini di surga. Ini luar biasa sekali. Dan Rasulullah SAW adalah contoh sebaik-baik orang yang memperlakukan, ya, orang lain dengan baik. Subhanallah. Ya, ini beliau itu orang yang sangat memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini kemudian bab kunna lil yatim kal abir rahim. Ya, jadilah kepada anak yatim itu seperti seorang ayah yang mencintai anaknya. Sampai seperti itu kan. Bagaimana kita memperlakukan anak yatim itu seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi tidak membeda-bedakan, luar biasa sekali. Memang kelihatan agak gampang. Tidak hanya sekedar mengkafir, tapi memang derajat yang paling, level yang paling tinggi lagi, dia memberikan kasih sayang. Makanya memang lebih bagus tidak hanya sekedar mengkafir, tapi menaruh anak yatim itu di rumah, kemudian diperlakukan seolah-olah seperti anaknya. Subhanallah. Ya. Sami'tu Abdurrahman ibn Abzi qala Daud, berkata Daud, kunna lil yatimi kal abir rahim. Jadilah seorang ayah terhadap anak-anak yatim ini. Wa'lam, ketahuilah, annaka kama tasra'u kadzalika tahsul. Apa yang kau tanam nanti akan sesuai dengan apa yang kau petik. Kau tanam kebaikan, kau akan memetik
berjanji, tunaikan janjimu biar tidak terjadi permusuhan, begitu ya. Nah, wa ta'awwadz billahi min syarri, ya, dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang tidak membuat engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang buruk. Ini salah satu hadis yang luar biasa, ya. Agar kita ini menjadi layaknya seorang ayah seperti anak yatim. Iya. Kemudian hadis berikutnya dari Asma binti Ubaid. Dari Asma binti Ubaid. Qultu li Ibnu Sirin, saya berkata kepada Al-Imam Ibnu Sirin, inni yatim. Wahai Ibnu Sirin, saya punya anak yatim, kata Asma. Qala, kata Ibnu Sirin, ya, mungkin Asma bertanya, gimana saya mendidiknya gitu ya? Karena mungkin di rumahnya ada anak yatim. Gimana saya mendidiknya? Isna bihi ma tasna bi waladi. Perlakukan seperti engkau memperlakukan terhadap anak. Sama. Ya, idribuhu ma tadribu walad. Ya, kalau memang kau perlu ya mendidiknya, tegas kepadanya, ya tegas. Ya, idrib di sini ungkapan tegas, ya. Tegas di sini. Ya kalau perlu tegas, ya tegas. Ya, karena kadang orang tua tegas bukan berarti untuk mencelakakan anaknya, kan? Ya, tetapi untuk menyelamatkan anaknya. Begitu ya, perlakukan sama. Ya, seperti engkau memperlakukan anak. Jadi memang Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan anak. Bab fadlil mar'ah, keutamaan wanita idza tasabbarat, ketika dia sabar mendidik anaknya dalam keadaan tidak bersuami. Ini keutamaan single parent. Jadi di sini subhanallah Imam Bukhari punya judul seperti itu. Walaupun hadis ini dhaif sebenarnya, tapi Imam Bukhari fakih bahwa wanita yang tidak punya penopang hidup, iya kan? Tidak punya suami, apakah suaminya meninggal ataukah suaminya, mohon maaf, cerai, ya, dengan berbagai macam alasan, dia bersabar, dia didik anaknya, ini punya keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa mar'atun sal'a wal khaddain, saya dengan orang-orang single parent, gitu ya, maksudnya imra'ah yang kehilangan suaminya, apakah karena meninggal atau apa, gitu ya. Imra'atun amat min zawjiha, wanita yang tidak ada suaminya, fasabarat, dia sabar, ala waladiha, sabar mendidik anaknya. Subhanallah, dia harus mencari rezeki, ya, dia harus juga mendidik anaknya. Ini luar biasa, ya, luar biasa berat sebenarnya, ya. Dia sabar, terus kaharataini fil jannah, seperti ini di surga. Ini keutamaan, ya. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari sama maknanya dengan hadis yang sahih tadi. Ya, subhanallah, ini keutamaan wanita yang sabar, ya. Nah, walaupun ya memang ketika ada laki-laki yang mencoba untuk ya menikahi para janda ini, itu jauh lebih utama karena menolong mereka. Ya, zaman sekarang Ustaz, aku nggak butuh laki-laki, aku udah independent woman, nggak butuh lah. Iya, kalau kita perhatikan zaman sekarang perempuan lebih mandiri dari laki-laki. Iya, karena sekarang lapangan pekerjaan rata-rata perempuan. Sampai pom bensin aja sekarang, kapling kita kan, itu kan kejayaan laki-laki. Itu diambil oleh perempuan. Repot kita di sekarang. Iya, tetapi subhanallah kalau dia ada tetap perempuan, walaupun demikian dia fitrahnya tidak bisa dibohongi, dia tetap butuh seorang yang melindungi dirinya. Itu fitrah perempuan, butuh pelindung. Makanya laki-laki itu dilihat dari apanya? Dari tanggung jawabnya. Perempuan akan selalu melihat laki-laki yang bertanggung jawab. Selama dia tanggung jawab, dia akan tetap begitu. Laki-laki dilihat dari tanggung jawabnya. Kalau udah nggak tanggung jawab, karena dia butuh
Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk isya ya? Hampir. Sudah ya? Baik. Iya, demikian ini secara singkat saja hadis-hadis terkait dengan keutamaan anak yatim dan keutamaan ya menolong mereka-mereka yang pantas untuk ditolong ya, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk senantiasa terus menjadi pihak yang menolong mereka-mereka yang membutuhkan, dan karena pertolongan Allah itu akan ada kepada kita sejauh mana kita bisa menolong orang lain. Ya, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau menolong Allah, Allah yang akan menolong kalian. Simple hidup itu. Kalau ingin masalah kita selesaikan masalah orang lain, Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Demikian